Di pembahasan sebelumnya, akhirnya perang melawan Purple Pavilion akan segera dimulai dan untuk medan perangnya sendiri, Gusangga memilih di kota kuno Zuzaku yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Hoer dan juga ayahnya terkejut dan kesal. Selain masalah perang, secara tak terduga, bawahan Gusangga berhasil menemukan dan menangkap sekelompok pemuda yang secara tak sengaja telah menyeberang ke dunia ini dari bumi, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Gusangga sangat tertarik. Apalagi dua di antara mereka adalah seorang protagonis. Namun meskipun ada dua orang protagonis, Gusangga pastinya lebih tertarik pada Ruyin karena selain dia adalah seorang wanita cantik, menurutnya potensi yang dimiliki Ruyin jauh melebihi Jiang Shen. Masuk ke cerita saat ini. Setelah membawa Ruyin, hal pertama yang ditanyakan Gusangga adalah asal-usulnya yang pastinya langsung dijawab bahwa dia dan juga kelompoknya datang dari bumi. Alhasil, seolah-olah penasaran, dia menyuruh Ruyin untuk sedikit menceritakan tentang dunia asalnya, sehingga setelah itu, untuk sementara waktu, Ruyin mulai menceritakan tentang bumi, khususnya perkembangan teknologinya yang jauh lebih maju ketimbang dunia ini. Master memang hebat, meskipun dia tidak mengerti, ekspresinya tetap tak berubah. Itulah yang difikirkan Yan Yu yang benar-benar tak memahami apa isi cerita Ruyin, khususnya komunikasi modern dan juga internet. Berbeda halnya dengan Gusangga yang pastinya mengetahuinya. Gusangga kemudian mengeluarkan pistol yang sebelumnya diserahkan oleh bawahannya dan menanyakan apakah senjata seperti itu umum di bumi. Ruyin yang merasa bahwa ketertarikan Gusangga adalah hal yang wajar, dengan penuh semangat dia mulai menjelaskan tentang pistol tersebut yang mana pelurunya sendiri ternyata terbuat dari spirit stone yang diisi dengan energi, sehingga dapat kita simpulkan bumi tempat Ruyin berasal bukanlah bumi yang sama seperti kita bayangkan. Apakah seperti ini cara pakainya? Ucap Gusangga yang secara tiba-tiba mengangkat pistolnya dan menembak ke arah Ruyin. Dan meskipun hanya melesat di sampingnya, hal itu benar-benar membuat Ruyin sangat-sangat terkejut, sehingga dia yang awalnya masih berusaha menjelaskannya segera jatuh berlutut ketakutan bersamaan dengan dia yang mencoba bertanya apakah dirinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Jangan khawatir, aku sangat jago menembak, jadi kau tidak mungkin terluka. Tapi entah kenapa kekuatan pistol ini ternyata tidak mengesankan, jawab santai Gusangga. Adapun Ruyin, dia yang masih sedikit shock hanya bisa memuji Gusangga, khususnya kekuatannya yang katanya tak mungkin bisa dibandingkan dengan senjata rendah semacam itu. Kau bahkan belum melihat kekuatanku, jadi bagaimana mungkin kau bisa mengetahuinya? Tapi benda ini sungguh menarik. Jika ada kesempatan, aku ingin mengunjungi duniamu, tambah Gusangga. Setelah itu, untuk sementara waktu, obrolan mereka terus berlanjut dengan Ruyin yang masih berusaha menjaga kesopanannya. Bahkan dia belum berani berdiri. Setelah dia merasa telah diterima oleh Gusangga, dia juga menceritakan tentang pengalamannya yang mana sejak kecil entah mengapa dirinya sering bermimpi aneh seolah-olah dia adalah seorang immortal yang kuat dan latar dunianya sendiri persis seperti dunia ini. Begitu mendengar itu, rasa ketertarikan Gusangga semakin kuat dan untuk pertanyaan Ruyin, dia hanya bisa berkata bahwa kemungkinan besar semua itu disebabkan oleh Ruyin yang memiliki ingatan dari kehidupan masa lalu. Setelah menyuruh sistem untuk menganalisa Ruyin, Gusangga kemudian menyuruh Yan Yu untuk membawa Ruyin pergi agar dia bisa mandi.
Untuk hasil analisa, telah diidentifikasi bahwa alasan utama mengapa sejak kecil Ruyin sering bermimpi menjadi seorang immortal karena sebenarnya dia adalah reinkarnasi Destiny Shine dari Istana Immortal yang juga memiliki Fate Void Body. Adapun keunggulan memiliki Fate Void Body bisa mengendalikan ruang dan waktu, sebab dan akibat, serta segala sesuatu yang tak tercantumkan, tak dapat diprediksi, dan tak dapat dijelaskan. Sehubungan dengan itu, dengan potensi yang dimiliki Ruyin saat ini, mustahil baginya untuk membangkitkan sepenuhnya kekuatan Fate Void Body, sehingga yang dapat dilakukan adalah membuka kenangan dari pesona Demon Lord secara perlahan, yang mana hal itu juga kemungkinan besar bisa berperan besar pada peningkatan sistem. Ruyin yang awalnya hendak pergi bersama Yan Yu tiba-tiba kembali menghadap Gusangga. Bahkan dia sampai berlutut untuk meminta maaf dan pengampunan atas perilaku kasar teman-temannya sebelumnya. Jangan khawatir, aku bukan orang yang kecil hati. Karena Nona Ruyin memohon untuk mereka, aku tidak akan mengganggu mereka, ucap Gusangga yang membuat Ruyin merasa lega. Bahkan karena dia dan juga teman-temannya sama sekali tidak tahu cara kembali ke bumi, dia berkeinginan untuk mengikuti Gusangga untuk berkultivasi dan juga melayaninya. Meskipun terdengar cukup menjanjikan, tetapi sayangnya Gusangga tahu niat asli Ruyin yang sebenarnya ingin mencari perlindungan darinya. Tetapi untungnya Ruyin tidak menyangkalnya dan mengakui bahwa memang dia benar-benar membutuhkan perlindungan. Adapun niatnya yang ingin melayani Gusangga benar-benar tulus. Sikap terus terangmu itu lucu. Adapun soal kultivasi itu tergantung apakah kau memiliki akar spiritual dan kualifikasi, karena jika tidak, aku pun tidak bisa membantumu, ucap Gusangga masih dengan sikap ramahnya saat dia mendekat tepat di depan Ruyin, yang membuat Ruyin sendiri berpikir bahwa tuan muda di depannya benar-benar sangat tampan dan suaranya lembut. Singkat cerita, setelah itu mereka pergi untuk mengecek bakat yang dimiliki Ruyin, yang mana sebagai seorang protagonis sudah pasti dia memiliki bakat yang luar biasa yang diyakini setara dengan yang terbaik dari sekte-sekte besar, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang kecuali Gusangga terkejut. Seperti yang mereka bicarakan sebelumnya, setelah memberikan beberapa pujian, Gusangga berkata bahwa dia akan menerima Ruyin dan akan mencarikan guru untuk melatihnya. Kemudian Gusangga tiba-tiba menyentuh dahi Ruyin dan mentransfer salah satu teknik kultivasi agar Ruyin bisa berlatih dengan baik. Pastinya hal itu benar-benar membuat Ruyin sangat-sangat bahagia dan semakin hormat pada Gusangga, sampai-sampai dia berjanji akan membalas kebaikan tersebut dengan kesetiaan dan tidak akan pernah mengecewakannya. Setelah berkultivasi dengan Wedding Dress Immortal Teknik, kesetiaan bukan terserah padamu lagi, pikir Gusangga dengan senyum di wajahnya, karena bisa dikatakan teknik yang diberikan pada Ruyin sama persis seperti teknik yang pernah diberikan pada Yan Yu dan juga orang-orang sekte Black Sky Eagle, yang mana setelah mempelajarinya mereka akan sepenuhnya setia pada Gusangga. Sementara itu di dalam penjara, Jiang Shen yang sebelumnya pingsan akhirnya terbangun. Kemudian dia bertanya pada Niu Tian tentang keberadaan Ruyin, yang langsung dijawab bahwa sudah setengah hari semenjak dia dibawa pergi oleh Gusangga, sehingga karena sampai sejauh ini masih belum ada kabar, kemungkinan besar dia baik-baik saja. Melihat ekspresi cemas Jiang Shen, salah satu di antara mereka, yaitu wanita berambut biru yang bernama Wang Ning, mulai mengeluarkan beberapa kata kesal karena kemungkinan besar dia tidak terlalu menyukai Ruyin, apalagi alasan utama mereka berada dalam situasi seperti itu karenanya.
Jiang Shen berusaha menenangkan amarah Wang Ning, tetapi sayangnya hal itu malah membuat Wang Ning semakin kesal, bahkan mulai mempertanyakan dirinya yang benar-benar terlihat sangat membela Ruyin padahal dia bukan siapa-siapanya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Dewi kalian itu dengan pria itu sekarang. Bagaimanapun juga ini adalah dunia di mana yang kuat yang berkuasa, tambah Wang Ning yang benar-benar membuat Jiang Shen langsung terdiam di tempat dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ruyin baik-baik saja karena dia bukanlah wanita yang sama seperti apa yang dimaksud oleh Wang Ning. Tiba-tiba ada seseorang datang yang ternyata itu adalah Ruyin yang datang bersama dengan Gu Sangge dan Yan Yu. Bedanya kali ini penampilannya benar-benar telah berubah total dengan busana khas dari dunia ini yang membuatnya sangat-sangat menawan. Menuruti permintaan Ruyin, Gu Sangge segera menyuruh Yan Yu untuk melepaskan mereka semua. Pastinya kemunculan dan juga penampilan baru Ruyin hanya bisa membuat mereka semua terkejut dan senang kecuali Jiang Shen yang terlihat semakin murung, sedangkan Wang Ning mulai merasa iri karena bukan dirinya yang terpilih. Setelah mereka keluar, Ruyin meminta izin untuk membawa teman-temannya pergi bersamaan dengan dia yang juga membantu Jiang Shen berjalan karena mungkin luka dari serangan sebelumnya cukup keras. Menanggapi permintaan tersebut, pastinya dengan senyum ramah di wajahnya, Gu Sangge mempersilahkannya. Namun satu hal yang pasti, melihat kedekatan Ruyin dan juga Gu Sangge benar-benar membuat Jiang Shen semakin tak suka meskipun dia tak berani mengungkapkannya. Master, apakah Anda tidak terlalu baik pada mereka, terutama pada wanita itu? Tanya Yan Yu saat mereka semua pergi. Menyadari bahwa tindakannya lancang, awalnya Yan Yu sedikit cemas dan segera meminta maaf. Akan tetapi Gu Sangge tak begitu memperdulikannya dan hanya meminta Yan Yu untuk mengawasi mereka dengan baik. Sepertinya Master benar-benar mempunyai motif tersembunyi untuk mereka. Master memang sangat hebat, pikir Yan Yu. Setelah keluar, mengesampingkan Ruyin, Jiang Shen dan Niu Tian yang sedang membicarakan sesuatu, Wang Ning dan teman-temannya yang tersisa ikut membicarakan tentang keadaan mereka sekarang, termasuk Gu Sangge yang dari penjelasan Ruyin adalah orang yang baik hati. Konyolnya, di situasi seperti itu, dengan kesombongan yang dimiliki Wang Ning, hanya karena kakeknya adalah seorang jenderal militer, dia berniat mengamati dan mengumpulkan informasi tentang dunia ini, dan ketika kembali, dia akan menyuruh kakeknya datang agar bisa mengalahkan para kultivator dengan nuklir. Di sisi lain, hal pertama yang ditanyakan Jiang Shen adalah alasan mengapa Gu Sangge mau melepaskan mereka. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ruyin lantas menjelaskan tentang semua hal yang dia bicarakan dengan Gu Sangge sebelumnya, yang mana menurutnya Gu Sangge sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap mereka dan hanya salah paham. Ditanya apa rencana selanjutnya, Ruyin lantas menjelaskan bahwa dirinya akan meminta Gu Sangge untuk mencarikan tempat yang aman untuk ditinggali teman-temannya kecuali dirinya dan mengirim mereka kembali ke bumi jika menemukan caranya. Sementara diriku, mulai sekarang aku akan berada di samping Tuan Muda Gu, jadi aku tidak bisa ikut dengan kalian, tambah Ruyin, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat mereka berdua sangat terkejut, khususnya Jiang Shen yang sekuat tenaga menentang ide tersebut, sampai-sampai dia bertanya apakah Gu Sangge telah mengancamnya. Kemudian Ruyin mencoba menjelaskan bahwa semua itu murni keputusannya sendiri. Selain itu, dunia ini merupakan dunia di dalam mimpinya, tempat di mana dia seharusnya tinggal, sehingga dia tak bisa membiarkan teman-temannya membahayakan diri mereka.
Dengan sikap keras kepalanya, Jiang Shen masih saja terus menentang sampai-sampai dia mulai menuduh dan menjelek-jelekan Gusangga yang pastinya membuat Ruyin mulai kesal dan memarahinya. Setelah Ruyin menenangkan diri, untuk sementara waktu mereka terus membicarakan tentang masalah tersebut yang mana Jiang Shen terus berusaha meyakinkan Ruyin. Di saat itulah tiba-tiba muncul salah satu bawahan Gusangga yang memiliki badan besar yang hanya bisa membuat keduanya terkejut dan ketakutan. Adapun alasannya, si pria besar hanya ingin menyampaikan informasi dari tuannya yang telah mempersiapkan jamuan, sehingga dia menyuruh mereka semua untuk mengikutinya. Saat ini kami terlalu lemah, mungkin pelayan Gusangga itu bisa mengalahkan kami dengan mudah. Aku tak bisa terus begini, aku butuh kekuatan, itulah yang difikirkan Jiang Shen. Di aula perjamuan, semua orang berkumpul dan mulai menikmati hidangan yang disediakan. Gusangga yang satu meja dengan Ruyin dan Yan Yu sedikit memberikan beberapa patah kata seperti menjelaskan tentang kesalahpahaman mereka sebelumnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, mereka semua hanya bisa berterima kasih atas keramah tamahan tersebut. Tetapi pastinya ada satu orang yang benar-benar tak menyukainya dan sudah pasti itu adalah Jiang Shen. Tiba-tiba Jiang Shen bisa merasakan ada sebuah fluktuasi kekuatan muncul dari badannya yang mana dalam sekejap mata dia juga masuk ke dalam bawah sadarnya dan di tempat itu dia bisa melihat sebuah kapal perunggu melayang yang mana kapal tersebut merupakan kapal yang membawa mereka ke dunia ini. Sebuah suara tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dirinya adalah sebuah keberadaan yang ada di dalam alam pikirannya, sebuah roh dari artefak yang mana Jiang Shen sendiri bisa dikatakan sebagai wadah dari artefaknya serta bagian dari Creation Immortal Boot bersama dengan dirinya. Meskipun awalnya Jiang Shen terkejut sekaligus bingung, setelahnya dia hanya bisa tersenyum karena dia sendiri yakin bahwa dengan semua keajaiban itu bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Setelah itu, roh artefak mulai menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan Jiang Shen serta kapal tersebut yang pastinya Creation Immortal Boot. Singkatnya, Creation Immortal Boot adalah artefak immortal pertama yang dibuat di pembentukan alam. Adapun keunggulannya, dia bisa membuat seseorang untuk keluar dari reinkarnasi, membalikan waktu, mengintip kedalaman jalur kultivasi surgawi, dan bisa memprediksi masa depan. Ini adalah objek immortal pertama yang ada sejak pembentukan dunia tambah roh artefak. Namun meskipun kekuatan Creation Immortal Boot sangatlah luar biasa, dengan kondisi Jiang Shen sekarang sangat mustahil untuk menggunakannya. Oleh karena itu, roh artefak berencana membuat tubuh Jiang Shen menjadi Fate Void Body dan menjadikannya orang terkuat di dunia. Mendengar kata orang terkuat di dunia, ekspresi Jiang Shen langsung berubah seketika karena dia yakin di masa depan meskipun lawannya adalah Gusangga, dia tidak perlu takut lagi. Melihat Jiang Shen yang tiba-tiba tersenyum aneh pastinya hanya bisa membuat Niu Tian dan orang yang satu meja dengannya bingung. Namun Jiang Shen yang benar-benar sedang dalam kondisi bahagia sama sekali tak memperdulikannya dan terus berkomunikasi dengan roh artefak yang bahkan bertanya tentang wanita yang duduk di sebelah Gusangga, tepatnya pada Ruyin. Menyadari tatapan Jiang Shen, dengan sengaja Gusangga bertanya, "Siapakah anak muda itu bagimu? Kenapa dia terus menatapmu?"
Mendapat pertanyaan seperti itu, Ruyin yang sedikit panik segera menjelaskan bahwa orang tersebut hanyalah kenalannya, dan melihat Gusangga masih meragukannya, dia juga menjelaskan bahwa selain kenalan, Jiang Shen tampaknya menyukai dirinya. Namun sehubungan dengan itu, sebisa mungkin Ruyin berusaha meyakinkan Gusangga bahwa dia belum pernah membalas perasaan Jiang Shen, sehingga hubungan mereka berdua murni hanya sebatas kenalan dan juga teman sekelas. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi kurasa ada yang salah dengan dia. Apa kau tak ingin memeriksanya? Ucap Gusangga yang hanya bisa membuat Ruyin bingung. Di sisi lain, Jiang Shen masih terus berbincang-bincang dengan roh artefak. Bahkan roh artefak sampai berkata bahwa Ruyin adalah reinkarnasi dari sang Destiny Shine. Adapun Gusangga adalah orang yang sangat-sangat berbahaya, sehingga dia menyarankan agar Ruyin tidak dekat-dekat dengannya. Bodohnya, setelah diperintah oleh roh artefak, secara terang-terangan Jiang Shen segera melaksanakannya, yang pastinya langsung dibentak oleh Ruyin dan menjadi bahan tertawaan semua orang karena mereka mengira kebodohan yang dilakukan oleh Jiang Shen hanyalah sekedar rasa cemburu melihat wanita yang dia sukai dekat dengan lelaki lain. Sekali lagi Ruyin yang merasa panik sebisa mungkin meyakinkan Gusangga bahwa apa yang dikatakan oleh Jiang Shen sebelumnya hanyalah kata-kata yang keluar dari seseorang yang sedang melamun, sehingga diharapkan agar Gusangga tidak tersinggung. Tenang saja, aku menghargainya. Bagaimana mungkin aku tersinggung? Jawab singkat Gusangga yang meskipun sederhana, efeknya benar-benar luar biasa karena poin keberuntungan yang dimiliki oleh Jiang Shen seketika berkurang dengan sangat cepat. Tiba-tiba di tengah ruangan sebuah pusaran api muncul, yang mana kejadian itu pastinya hanya bisa membuat Ruyin dan teman-temannya terkejut. Apalagi setelah itu sesosok wanita muncul yang ternyata adalah Yanji. Tuan muda, lama tak jumpa, ucap Yanji menyapa tuannya. Sedangkan yang lainnya, masing-masing di antara mereka memiliki pemikiran sendiri-sendiri seperti roh artefak yang memperingati Jiang Shen tentang bahayanya Yanji. Bahkan Yanji juga sedikit terkejut karena tingkat kultivasi Yanji telah meningkat pesat, bahkan mungkin setara dengan elder keluarganya. Gusangga menyapa balik Yanji, bahkan dia juga memberikan selamat karena telah berhasil mencapai ranah kuasi Supreme. Begitu Gusangga berkata bahwa Yanji adalah master yang dia cari untuknya, dengan segera Ruyin mendekat untuk memberikan salam pada master barunya. Adapun Yanji tak mungkin baginya untuk menolak keinginan masternya, sehingga dia segera menerimanya. Bahkan dia cukup puas karena struktur tulang dao milik Ruyin cukup bagus, karena bagaimanapun juga Ruyin adalah seorang protagonis yang memiliki Fat Void Body. Tak tahu seberapa hebatnya ranah kuasi Supreme, Jiang Shen mencoba menanyakannya pada roh artefak, yang langsung dijawab bahwa itu merupakan tingkat di mana satu nafas bisa membunuh mereka semua. Setelah mengetahuinya, Jiang Shen hanya bisa berkeringat dingin, sehingga dengan tegas roh artefak berusaha meyakinkan Jiang Shen untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal semacam itu, karena meskipun sekarang kekuatan seperti itu masih di luar jangkauan, tetapi ketika kekuatan mereka telah kembali, kuasi Supreme tak ada apa-apanya. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memastikan keselamatan Shine tambah roh artefak.
Setelah membulatkan tekad, Jiang Shen akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada Gu Sangga tentang dirinya serta teman-temannya yang juga ingin mencari keabadian melalui kultivasi sebagai jaminan agar bisa hidup di dunia ini jika mereka tidak dapat menemukan jalan kembali. Baru menyadari ada solusi seperti itu, Niu Tian dan juga yang lainnya hanya bisa terkejut dan juga merasa senang karena mereka mengira jika Ruyin bisa, mereka juga bisa. Layak dicoba, tetapi kultivasi bukanlah omongan saja. Kuncinya ada di bakat. Jika kau tak memiliki struktur tulang dao yang tepat, maka kau ditakdirkan untuk tidak bisa berkultivasi. Namun karena kalian semua ingin berkultivasi, maka aku akan memenuhi keinginan kalian, ucap Gu Sangga menanggapi permintaan Jiang Shen yang semakin membuat mereka senang. Sementara itu di kota kuno Zuzaku, melihat banyaknya kapal perang yang sudah berkumpul semakin membuat orang-orang cemas sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Apalagi rumor mengatakan bahwa semua faksi besar di kerajaan kuno Zuzaku sudah pindah. Shen Wuya yang berbaur di antara mereka ikut merasa cemas karena dengan kemampuannya saat ini, dirinya sama sekali tak bisa menyelamatkan siapapun dari kendali Gu Sangga sehingga dia memutuskan bahwa untuk saat ini dia harus mencari Wan Er. Kembali lagi ke atas kapal. Sama seperti Ruyin, Jiang Shen dan juga yang lainnya segera dibawa ke tempat batu yang digunakan untuk mengukur kualifikasi para kultivator. Setelah dipersilahkan untuk mencobanya, orang pertama yang maju dengan penuh percaya diri adalah Niu Tian. Tetapi sayangnya, hanya bermodalkan keyakinan tak menjamin bisa mencapai apa yang diinginkan karena setelah disentuh, batu tersebut sama sekali tak bereaksi. Alhasil, setelah Yan Yu berkata bahwa dirinya sama sekali tak memiliki bakat, Niu Tian yang awalnya penuh dengan semangat seketika merasa putus asa. Setelah itu satu demi satu mulai mencoba, tetapi hasilnya sama saja. Meskipun tak ada satupun dari teman-temannya yang berhasil, Jiang Shen terlihat masih bersikap tenang karena bagaimanapun juga roh artefak terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun setelah mencoba, meskipun awalnya batu pengukur sedikit menunjukkan reaksi, di detik berikutnya langsung menghilang, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Jiang Shen dan juga roh artefak terkejut. Tak puas dengan hasilnya, Jiang Shen hanya bisa menyalakan batu tersebut yang katanya sudah rusak, sehingga dia meminta uji ulang. Menanggapi itu, Yan Yu hanya berkata bahwa tidak ada yang salah dengan batu tersebut, sehingga mau seberapa banyak pun Jiang Shen mengulanginya, jika memang dia tidak memiliki bakat kultivasi, hasilnya akan tetap sama. Sialnya, bukannya mendukung, Niu Tian dan yang lainnya malah mulai mengatai Jiang Shen yang katanya sedang mempermalukan dirinya sendiri karena dari sudut pandang mereka, sikap yang ditunjukkan oleh Jiang Shen seolah-olah dia tidak mau menerima kenyataan dan selalu menganggap bahwa dirinya adalah tokoh utama dalam novel. Dunia ini memang kejam, takdir juga begitu, jadi terimalah dengan lapang dada. Meski kalian tak mempunyai kualifikasi untuk berkultivasi, aku akan mengirim kalian ke tempat yang aman, jadi kalian tidak perlu khawatir, ucap Gu Sangga sebelum akhirnya menyuruh Yan Yu untuk mengatur keberangkatan mereka. Adapun Yan Ji, sebenarnya dia tahu bahwa bakat yang dimiliki oleh Jiang Shen tidaklah lemah, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya kenapa tuannya mengaturnya seperti itu. Bahkan Jiang Shen juga hanya bisa curiga bahwa semua itu adalah rencana Gu Sangga yang ingin memisahkan dirinya dengan Ruyin.
Namun dengan kondisinya yang saat ini benar-benar lemah, roh artefak menyarankan agar mereka tidak bertindak gegabah karena yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk memulihkan kekuatan Creation Immortal Boot, baru setelah itu menyelamatkan Ruyin. Setelah mereka semua dibawa pergi, Yanji akhirnya bertanya tentang murid barunya yaitu Ruyin, yang mana dia sendiri sama sekali tak mengetahui tentang keistimewaannya, sampai-sampai tuannya harus memanipulasi hasil tes untuk memisahkan Ruyin dari teman-temannya. Melihat pengamatan Yanji yang benar-benar cekatan, Gusangga hanya bisa memujinya. Sedangkan untuk pertanyaan sebelumnya, dia hanya berkata bahwa cepat atau lambat Yanji akan segera mengetahuinya, karena bagaimanapun juga Ruyin adalah seseorang yang mempunyai beberapa kualitas khusus yang akan berguna baginya di masa depan, sehingga teman-temannya yang hanya sekumpulan sampah sama sekali tak menarik minatnya, meskipun dalam kasus Jiang Shen dia memiliki rencana tersendiri untuk menghadapinya. Kau hanya perlu melatih dia secara biasa. Beritahu dia bahwa di dunia ini kitalah yang memperlakukannya dengan baik seperti keluarga, tambah Gusangga, yang sedikit membuat Yanji cukup terkejut karena demi memuaskan tuannya dia berniat melatih Ruyin dengan baik. Sementara itu di sisi lain, saat ini Jiang Shen dan yang lainnya telah turun ke tanah sambil ditemani oleh beberapa bawahan Gusangga seperti pria bertubuh besar sebelumnya. Tak henti-hentinya Niu Tian mengeluh karena mereka telah terpisah dengan Ruyin, dan bahkan dengan menjadi seorang kultivator, mungkin saja umur Ruyin jauh lebih panjang ketimbang mereka yang hanya manusia biasa. Pastinya Jiang Shen tak begitu saja menyerah karena dia sendiri sangat yakin bahwa batu pengukur telah dimanipulasi sehingga dia dan juga teman-temannya sebenarnya bisa berkultivasi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya ada bahaya besar yang mengintai mereka. Adapun bahayanya sendiri sudah pasti itu adalah bawahan Gusangga, karena ketika mereka sudah berjalan cukup jauh ke arah yang benar-benar bukan jalan utama, ketika mereka kembali mengeluh, tiba-tiba si pria besar menghajar salah satu di antara mereka sampai mati. Kau adalah orang yang paling berisik dan selalu bicara. Siapa yang berani menghina master akan kuhajar sampai mati, ucap si pria besar. Kejadian tiba-tiba itu pastinya hanya bisa membuat semua orang terkejut sekaligus kebingungan. Barulah setelah roh artefak memperingati Jiang Shen segera berteriak untuk memberitahu yang lainnya untuk lari, kalau tidak mereka akan dibunuh oleh orang tersebut. Dalam sekejap mata, dengan panik mereka semua mencoba melarikan diri, terutama Jiang Shen, seolah-olah dirinya sama sekali tak memperdulikan teman-temannya asalkan bisa selamat. Sebagai manusia biasa, pastinya usaha mereka akhirnya sia-sia karena dengan mudah para bawahan Gusangga membunuh mereka satu demi satu, seolah-olah mereka hanyalah seekor serangga. Bahkan ada yang dengan sengaja mendorong temannya sendiri, meskipun pada akhirnya hasilnya tetap sama. Tak butuh lama, yang tersisa hanya Niu Tian dan Jiang Shen, dengan Niu Tian yang berada di kondisi yang sangat-sangat kritis. Meskipun sedikit khawatir, Jiang Shen yang sedang dikejar oleh pria besar sama sekali tak bisa membantu Niu Tian dan sekuat tenaga mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan berlari ke dalam hutan. Dengan tubuh yang jauh lebih kecil, dia berusaha bersembunyi di balik pohon besar. Tetapi sayangnya dengan mudah dia bisa ditemukan. Tetapi untungnya berkat bantuan roh artefak, meskipun tak sepenuhnya efektif, dia berhasil menghindari serangan pria besar.
Pastinya semua tak berhenti di situ saja, karena sekali lagi si pria besar berusaha menangkap Jiang Shen. Namun di detik itulah tiba-tiba ada sebuah serangan datang yang langsung mencegahnya, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat mereka berdua terkejut. Siapa kau? Berani-beraninya kau menyelamatkan orang yang ingin dibunuh oleh masterku. Apakah kau tahu siapa masterku? Teriak pria besar pada orang yang sebelumnya mengganggunya, dan itu adalah seorang lelaki tua misterius. Menanggapi pertanyaan dan ancaman pria besar, orang misterius tersebut sama sekali tak peduli, karena baginya tindakan pria besar yang menyerang manusia biasa sangatlah memalukan. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Aku suka anak ini dan hari ini tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jadi pergi atau mati, tambahnya, yang membuat si pria besar yang menyadari bahwa pihak lain lebih kuat darinya memutuskan untuk kembali agar bisa melaporkan masalah tersebut pada tuannya. Sementara itu, Jiang Shen segera mengucapkan terima kasih, yang dengan gampangnya langsung dijawab bahwa semua itu bukanlah masalah besar dan menganggap bahwa pertemuan mereka murni karena takdir. Kebetulan aku sedang ingin mewariskan ajaranku. Bocah, apakah kau tertarik? Tambah si pria misterius bersamaan dengan dia yang menunjukkan sedikit kekuatannya yang benar-benar mirip seperti kekuatan demonik milik Gusangga, sehingga roh artefak segera memperingati Jiang Shen untuk berhati-hati karena orang tersebut merupakan orang jahat dan bukan berasal dari sekte yang benar. Setelah mengingat semua kemalangan sebelumnya, Jiang Shen tak begitu memperdulikan peringatan roh artefak karena dia sendiri hanya bisa bertanya-tanya, apakah memang ada orang baik di dunia ini dan apakah memang orang baik bisa bertahan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dengan pemikiran seperti itu dan juga situasinya sekarang yang tak bisa banyak menuntut, sekalipun itu kultivasi terlarang, Jiang Shen memutuskan untuk mengambilnya daripada mati tanpa berusaha. Namun satu hal yang pasti, meskipun pria tua misterius tersebut sangat mencurigakan, dia ternyata sedikit memiliki sisi baik hati, karena dengan jujur dia juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang baik karena teknik yang akan diwariskan adalah Forbidden Demonic Art, dan setelah menerimanya, Jiang Shen akan menjadi pewaris ke-108. Dan yang terpenting, keputusan Jiang Shen kemungkinan besar akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi Gusangga di masa depan. Sementara itu, setelah kembali, bawahan Gusangga segera melaporkan tentang tugas mereka yang berhasil dilaksanakan, meskipun ada 2 orang yang berhasil kabur, yaitu Niu Tian yang terjatuh ke jurang dan Jiang Shen yang diselamatkan oleh seorang pria tua misterius. Meskipun ada sedikit kecelakaan, Gusangga benar-benar puas dengan hasilnya, yang mana hal itu pastinya membuat si pria besar dan rekannya merasa lega, sehingga setelah menerima sedikit pujian, mereka pun diperbolehkan pergi. Setelah itu, untuk sementara waktu, Gusangga sedikit memikirkan tentang teman-teman Ruyin, yang mana dia sendiri tidak menyangka hanya ada 3 orang transmigrator yang istimewa, meskipun Niu Tian yang terjatuh dari tebing hidup matinya tidak diketahui. Namun insiden itu mungkin saja bisa membuatnya menemukan teknik rahasia dan naik ke puncak. Kemudian Gusangga bertanya pada Ji Xingxuan yang sedang menyamar menjadi Su Qingga tentang dia yang sudah mendengar kabar tentang adiknya atau tidak. Meskipun sedikit terkejut, Ji Xingxuan segera menjawab tidak. Tak lupa dia juga bertanya mengapa Gusangga menanyakan tentang saudarinya, yang langsung dijawab bahwa dia hanya penasaran tentang keadaannya karena bagaimanapun juga Ji Xingxuan pernah menceritakan tentang situasi keluarganya.
Aku benar-benar penasaran perasaan apa yang kau miliki untuk ibumu sekarang. Apakah itu rindu atau benci? Ucap Gusangga. Menanggapi itu, Ji Xingxuan hanya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak pernah memikirkannya karena yang ada dalam pikirannya sekarang hanya ingin tetap berada di sisi tuannya yang pastinya itu adalah Gusangga. Gusangga kemudian menasihati Ji Xingxuan untuk tidak berpikiran seperti itu karena bagaimanapun juga orang yang sedang mereka bicarakan adalah ibu kandungnya dan dia juga berasal dari keluarga Ji. Namun satu hal yang pasti, alasan utama mengapa Gusangga membicarakan tentang masalah tersebut karena dia ingin Ji Xingxuan alias Su Jingga kembali ke keluarganya. Karena kau dan adikmu terlihat sama persis, selama kau mengikuti instruksiku, di masa depan kau bisa membantuku menguasai keluarga Ji, tambah Gusangga yang bertingkah seolah-olah bahwa orang di depannya adalah Su Jingga. Meskipun awalnya terkejut dan sedikit ragu, pada akhirnya dengan semua kata-kata manis yang dilontarkan oleh Gusangga, Ji Xingxuan menyetujuinya. Setelah itu mereka melanjutkan pembicaraan tentang situasi sekarang yang mana dikatakan bahwa meskipun perang belum sampai di tempat mereka sekarang, di tempat lain Purple Pavilion hampir terkepung dan jatuh. Benar saja, di lokasi yang berbeda, perang telah dimulai dengan pihak Purple Pavilion yang mengalami kekalahan. Apalagi mereka melawan pasukan yang dipimpin oleh ayah Gusangga beserta para tetua lainnya. Meskipun kehadiran tetua lainnya hanya untuk memberitahu Guliantan bahwa konflik sekecil itu seharusnya tak mengharuskan kepala keluarga untuk bertindak, yang sayangnya langsung dibantah oleh Guliantan dengan alasan bahwa sudah lama dia tidak aktif dan ingin sedikit bersenang-senang. Sementara itu di istana Suzaku, begitu Hou-er kembali, ayahnya langsung bertanya apakah dia berhasil menemukan Xiang, yang langsung dijawab bahwa sayangnya tidak. Mendengar itu, tetua Suzaku menjadi semakin tertekan karena semakin lama waktu berlalu, semakin cepat juga peperangan akan dimulai, yang mana hal itu juga akan menentukan nasib dari kota kuno Suzaku. Meskipun sebenarnya ada beberapa solusi, Hou-er sendiri merasa sedikit ragu sampai pada akhirnya setelah master yang selama ini melindunginya yaitu Bai Xiang mengatakan bahwa sektenya yaitu Supreme Cave Heaven tidak akan terlibat. Meskipun masih enggan, dia memutuskan untuk memilih pilihan terakhir tersebut. Ayah, aku akan pergi mencari Wan-er dan memintanya untuk memohon pada Gusangga. Saat ini hanya itu satu-satunya pilihan, ucap Hou-er sebelum akhirnya dia pergi. Di sisi lain, Wan-er yang masih di ruang kerjanya akhirnya didatangi oleh Xin Wuya. Di situ Xin Wuya bersikap seolah-olah dia sangat peduli pada Wan-er yang terlihat sedang mengkhawatirkan sesuatu. Adapun Wan-er, sebaik mungkin dia menanggapi Xin Wuya, apalagi sebelumnya dia juga menerima sebuah perintah dari Gusangga. Intinya, Wan-er menjelaskan bahwa saat ini dia hanya mengatasi beberapa masalah akuntansi kecil karena sejak pasukan Gusangga ditempatkan di kota kuno Suzaku, baik para kultivator maupun rakyat biasa telah melarikan diri yang menyebabkan banyak bisnisnya hancur. Xin Wuya kemudian bertanya, karena memang sudah seperti itu, mengapa sampai sejauh ini Wan-er belum pergi juga? Namun tanpa repot-repot menjawabnya, Wan-er hanya menunjukkan ekspresi sedihnya sebelum akhirnya dia bertanya balik tentang Xin Wuya yang belum pergi juga. Aku akan tinggal untuk melindungimu.
Selain itu, jika aku melarikan diri setelah bergabung, klan atau sekte mana yang akan menerimaku di masa depan, ucap Shin Woo-ya yang benar-benar sedang mencari perhatian terhadap Wan-er, dan pastinya Wan-er bertingkah seolah-olah dia terhibur dengan candaan tersebut. Tiba-tiba salah satu bawahan Wan-er datang dan memberitahu bahwa Hu-er telah datang dan meminta untuk bertemu. Dengan ekspresi tak senangnya, Wan-er tak berniat menemui Hu-er, akan tetapi Hu-er langsung menerobos masuk dan berkata, "Wan-er, saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku sekarang." Meskipun awalnya mereka sedikit bertengkar dan bahkan Shin Woo-ya juga hendak ikut campur, namun begitu Hu-er meminta maaf serta mengakui kesalahannya, sikap Wan-er menjadi lebih tenang. Tetapi sialnya, begitu Hu-er mengatakan permintaannya yang ingin agar Wan-er pergi dan memohon supaya Gusangga meninggalkan kota kuno Zuzaku, sikap Wan-er yang sudah membaik seketika kembali menjadi sangat-sangat kecewa. "Apa maksudmu? Aku tidak punya hubungan dengannya. Bagaimana aku bisa membujuknya?" teriak marah Wan-er. Singkat cerita, pada akhirnya Hu-er menjelaskan tentang dirinya yang secara diam-diam telah mengikuti dan melihat langsung pertemuan antara Wan-er dengan Gusangga. Tetapi bukannya membaik, hal itu malah membuat Wan-er akhirnya sadar bahwa alasan mengapa Hu-er yang seorang kuasi Supreme merendahkan dirinya bukan karena benar-benar ingin meminta maaf, tetapi sebaliknya karena dia berpikir bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kota kuno Zuzaku. Jadi itulah yang selama ini kau pikirkan. Kau berpikir aku dekat dengannya, jadi di matamu aku hanya wanita yang berpegang pada kekuasaan, teriak Wan-er yang kembali melepaskan amarahnya. Bahkan ketika Hu-er kembali memohon, dia sama sekali tak peduli. Melihat itu sebagai sebuah kesempatan, Shin Woo-ya akhirnya mengambil tindakan dengan memukul keluar Hu-er yang hanya bisa terkejut karena tingkat kekuatan Shin Woo-ya sendiri berada di ranah kuasi Supreme. "Sejak kapan kota kuno Zuzaku punya orang kuat sepertimu? Siapa kau? Apa niatmu dengan Wan-er?" ucap Hu-er yang masih diliputi dengan keterkejutan. Dengan tenangnya, Shin Woo-ya lantas menjawab bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki niat tersembunyi terhadap Wan-er karena dirinya merupakan pengawal barunya yang pastinya mempunyai kewajiban untuk mengusir orang-orang yang tak disukai oleh tuannya seperti yang sedang dia lakukan. "Enyahlah, apakah kau tak tahu bencana yang akan terjadi di Zuzaku karena tindakanmu ini?" teriak Hu-er yang masih belum menyerah, sehingga setelah itu perdebatan di antara mereka berdua terus berlanjut, yang mana hal itu malah menjadi keuntungan bagi Gusangga yang segera menerima notifikasi bahwa permusuhan antara putra keberuntungan mengakibatkan kedua belah pihak kehilangan poin keberuntungan. Sebenarnya Gusangga ingin melihat secara langsung pertengkaran keduanya. Namun sayangnya saat ini dia sedang berada di medan perang dan bahkan sedang berhadapan dengan pasukan Purple Pavilion yang akhirnya datang. "Bocah keluarga Gu, aku tidak ingin buang kata-kata denganmu. Dalam 3 detik serahkan Xiang dan aku tidak akan menghancurkan tubuhmu saat aku membunuhmu," ucap Great Elder yang memimpin pasukan Purple Pavilion. Namun pastinya semakin diancam semakin bersemangat juga Gusangga, sehingga dengan sikap yang tak kalah sombong dia segera menyuruh pasukannya untuk maju dan membunuh mereka semua. Dalam sekejap mata akhirnya perang dimulai. Dengan ganasnya mereka menyerang satu sama lain, yang mana dampak dari pertarungan mereka benar-benar membuat kekacauan besar di kota kuno Zuzaku.
Sebagai seorang pemimpin, Gusangga juga bersiap untuk menghadapi Great Elder Purple Pavilion yang masih saja melontarkan kata-kata ampasnya untuk mengajak dirinya yang katanya tidak tahu luasnya langit dan bumi, karena jika dia bergerak sekarang, bahkan dia tak akan menyisakan abu. Jadi kenapa kau tidak bergerak? Tidak mau atau kau tidak bisa, ucap Gusangga yang semakin memprovokasi Great Elder. Namun bukannya dia sendiri yang maju, dengan alasan bahwa sekedar menghadapi Gusangga tidak mengharuskan dirinya ikut campur, Great Elder segera menyuruh tetua atau para elder lainnya untuk menghadapinya. Tetapi meskipun mereka semua memiliki kultivasi Rana Supreme, Gusangga sama sekali tak menunjukkan sikap cemas dan terus memprovokasi pihak lain. Keempat elder segera mendekat untuk menyerang. Sama seperti Great Elder, Gusangga belum berniat mengambil tindakan dan sebaliknya bawahannya lah yang segera maju untuk menghadapi mereka. Tetapi entah mengapa, salah satu elder berhasil menerobos dan berpindah langsung tepat di belakang Gusangga. Dan yang membuat Gusangga benar-benar terkejut karena orang tersebut tiba-tiba menggunakan artefak Rana Emperor dan mengurungnya ke dalam Vast Heaven Lantern atau lentera surgawi yang luas. Ketika di luar Jising Xuan dan Yan Yu mulai panik, Gusangga telah berpindah ke dalam lentera surgawi yang luas bersama dengan sang elder yang pastinya merasa penuh percaya diri karena tak mungkin orang yang menjaga Gusangga yaitu bibinya bisa muncul dan membantu karena mereka sekarang sepenuhnya telah terisolasi dari dunia luar. Seharusnya situasi itu menjadi sebuah keuntungan bagi sang elder. Akan tetapi sang elder membuat satu kesalahan yang benar-benar sangat fatal, yang mana dia tidak mengetahui tentang kekuatan asli Gusangga, sehingga tak heran bukannya merasa terpojok, Gusangga malah menjadi semakin bersemangat. Bahkan dia sampai memberi selamat pada sang elder karena bisa mati dengan mengetahui kebenaran tentang dirinya. Kembali lagi ke kota kuno Zuzaku. Meskipun berkat bantuan Bai Xiang, tetua Zuzaku masih bisa selamat, akan tetapi kondisinya benar-benar sangat terpuruk karena ketika kotanya sedang dilanda kehancuran, dia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai sejauh ini putranya belum kembali juga. Apa yang sedang dilakukan Huar pastinya saat ini dia masih bertarung dengan Shin Wuya. Sementara Wan Er sama sekali tak terlalu memperdulikan keduanya dan lebih fokus pada perang yang akhirnya dimulai. Beberapa orang dan juga serangan tiba-tiba terlempar tepat ke arah Wan Er. Melihat itu, dengan segera keduanya berhenti bertarung. Huar langsung bergerak untuk memblokirnya, adapun Shin Wuya langsung membawa Wan Er berpindah ke tempat yang lebih aman, yang mana pendekatan tersebut benar-benar membuat Huar kesal. Tanpa memperdulikan Huar, dengan penuh perhatian Shin Wuya berusaha menyuruh Wan Er untuk pergi karena tempat ini telah menjadi medan perang yang tidak aman. Dan ketika ditanya bagaimana dengan dirinya, Shin Wuya hanya menjawab bahwa dia akan tinggal karena masih mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Melihat kedekatan keduanya, Huar menjadi semakin marah. Akan tetapi dia memutuskan untuk menunda pembalasan terhadap Shin Wuya karena masalah terpenting sekarang adalah meminimalisir kerugian kota kuno Zuzaku. Bagiku dia adalah yang paling penting, namun sayangnya baginya semuanya hanya tentang kerajaan dan ayahnya. Bahkan perhatian Shin Wuya lebih besar darinya, pikir Wan Er sebelum akhirnya dia pergi. Memulai rencananya, Shin Wuya segera berkomunikasi dengan sang elder karena dia akan memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi agar bisa menjalankan rencananya yang pastinya sehubungan dengan penyelamatan Xiang.
Baru pertama kali melihat betapa mengerikannya pertarungan antar kultivator benar-benar membuat Ruyin merasa tak berdaya. Bahkan jika bukan karena perlindungan masternya, dia mungkin sudah dimusnahkan. Karena penasaran, Ruyin mencoba bertanya apa sebenarnya penyebab dari perang ini. Menanggapi itu, Yanji lantas menjelaskan bahwa pada dasarnya di dunia ini Gusangga adalah pemimpin jalan kebenaran yang secara alami dia berkewajiban untuk memusnahkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Dan akar penyebab perang ini adalah kultivator demonik. Gusangga yang akhirnya menunjukkan kekuatan demoniknya pastinya benar-benar membuat sang elder sangat-sangat terkejut karena tipu daya Gusangga berhasil menipu semua orang. Tanpa berusaha menutupinya, Gusangga hanya berkata bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang mengetahui identitasnya dan tentu saja mereka bukan berasal dari Purple Pavilion. Mendengar itu, sang elder menjadi semakin marah dan segera mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan tujuan untuk melenyapkan Gusangga, karena dengan cara itu tuduhan yang dilontarkan pada Purple Pavilion akan berbalik ke keluarga Gu. Dengan penuh percaya diri, sang elder segera melepaskan serangan terkuatnya yang katanya meskipun Gusangga adalah seorang demonic cultivator, dia tetap akan mati karena serangannya sendiri merupakan serangan defense art Quasi Emperor. Tak mungkin tinggal diam, Gusangga segera mengeluarkan tombak behuang Demon Halberd yang mana pastinya serangan balik yang dia lancarkan kekuatannya berkali-kali lipat mengungguli serangan sang elder, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat sang elder terkejut. Bahkan dengan konyolnya dia mencoba mengancam Gusangga yang katanya jika dirinya dibunuh maka dia tidak akan mungkin bisa keluar dari tempat ini. Apa tak bisa keluar? Ini hanya sebuah artefak Rana Emperor. Aku juga punya satu, ucap Gusangga yang segera menggunakan artefak miliknya untuk keluar dari lentera surgawi yang luas setelah membunuh sang elder. Kemunculannya pasti membuat Yanyu dan Ji Xingxuan merasa lega. Sementara Great Elder, dia akhirnya tahu bahwa kepercayaan diri Gusangga karena dia telah mempersiapkan dirinya secara matang. Namun mengesampingkan semua itu, dia merasa ada yang tidak beres karena seharusnya meskipun Gusangga menggunakan artefak Emperor Dakri, perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Tanpa repot-repot menjelaskannya, Gusangga yang merasa bahwa Great Elder cukup merepotkan, pada akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan sebuah tebasan. Tetapi sayangnya, meskipun tebasannya mengandung kekuatan Quasi Emperor, dengan tangan kosong, Great Elder mampu menangkapnya, bahkan mengembalikan serangan tersebut, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Gusangga terkejut. Melihat serangan yang dikembalikan hanya melewati sisi samping, Gusangga percaya bahwa Great Elder masih tak berani menyerang dirinya dengan sembarangan karena bagaimanapun juga Xiang masih ada di tangannya. Oleh karena itu, sebagai antisipasi, dia segera mengeluarkannya. Ini adalah orang yang kau cari. Kemarilah dan ambil dia dariku jika kau berani, ucap Gusangga yang membuat ekspresi tenang Great Elder mulai menunjukkan keterkejutan karena dia dapat merasakan bahwa tulang primordial Dao dan mata immortal Dao Heavenly milik Xiang telah hilang. Tak jauh dari tempat mereka, Xin Wuya akhirnya sampai, sehingga setelah melihat Xiang, dia berniat menyelamatkannya sebelum sang elder menenangkannya karena saat ini bukan waktunya untuk bertindak. Apalagi Great Elder dari Purple Pavilion kemungkinan akan segera bertindak. Great Elder sendiri sebenarnya masih ragu-ragu sampai akhirnya salah satu elder berteriak, "Great Elder, serang sekarang juga!"
Bocah itu tak hanya melakukan hal-hal keji seperti itu pada Xiang, dia juga telah membunuh Elder ke-6. Jika kau tak membunuhnya, reputasi dan kehormatan kita akan hancur. Selain itu, penjaganya mungkin sekarang sedang sibuk dengan hal lain. Kalau kita tak bertindak sekarang, kita mungkin tak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Mendengar semua itu, Gusangga hanya bisa menganggapnya lucu karena tak mungkin bagi bibinya sedang sibuk dengan hal lain. Tetapi sialnya, setelah memanggil dan memanggil, bibinya benar-benar tidak datang, yang membuat ekspresi tenang Gusangga secara perlahan mulai menjadi gugup. Apalagi Great Elder benar-benar mulai mempersiapkan serangan. Baiklah, hari ini aku akan menghabisi bocah bajingan ini untuk mencegah masalah di masa depan, ucap Great Elder yang benar-benar tak main-main dengan serangannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.